Shalom, selamat pagi. Materi untuk pertemuan kedua masih tetap sama, yaitu senyawa alkana. Yang materi yang sekarang yang kita mau bahas adalah materi tentang isomer dari senyawa alkana. Isomer struktur atau rantai. Bunyi dari isomer struktur rantai adalah senyawa karbon. Senyawa karbon yang mempunyai rumus molekul yang sama, tetapi mempunyai rumus struktur yang berbeda. Contohnya di sini CH3, CH2, CH3. Nah, di sini kalau jumlah atom C-nya ada 4, maka nama dari senyawa alkana ini adalah N-butana. Kenapa N-butana? Karena jumlah atom C-nya ada 4. Nah, untuk membentuk isomer, dia hanya bisa membentuk satu isomer. Yang ini. Artinya dia memiliki jumlah atom C yang sama, hanya strukturnya yang berbeda. Struktur yang pertama itu dalam bentuk rantai lurus. Struktur yang kedua dia dalam bentuk rantai bercabang. Hanya memiliki jumlah atom C yang sama dan jumlah atom A yang sama. Di sini jumlah atom C-nya ada 4, ini juga sama 4. Di sini jumlah atom A-nya ada 10, di sini juga jumlah atom A-nya ada 10. Ya, itu untuk isomer dari alkana. Slide berikutnya, perhatikan tabel. Semakin banyak jumlah atom karbon penyusunnya, maka semakin banyak jumlah isomernya. Semakin banyak jumlah atom karbon penyusun alkana, maka semakin banyak jumlah isomer. Di sini contohnya kalau jumlah atom C-nya 4, berarti rumus molekulnya C4H10, jumlah isomer yang terjadi untuk jumlah atom C4, jumlahnya ada 2. Kalau 5 berarti jumlah isomernya 3, 6, jumlah isomer 5, 7, jumlah isomer 9, dan seterusnya sampai dengan yang terakhir. Yang berikut, sifat-sifat alkana. Pada suhu kamar atau pada suhu 25 derajat Celcius, sifat dari alkana dari atom C1 sampai dengan C4, sifat atau wujudnya adalah gas. Yang kedua, C5 sampai dengan C17, wujudnya adalah cair atau fase cair. C18 sampai dengan C20 berwujud padat. Untuk kelarutan dalam air, semua hidrokarbon sukar larut dalam air dan lebih mudah larut dalam pelarut non-polar seperti CCl4. Yang berikut contoh isomer pada alkana. Contoh isomer pada alkana, perhatikan sini dia kasih contohnya. Jumlah atom C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti rumus molekulnya C-nya ada 6, hanya 3, 5, 7, 9, 11, 15. 14, sorry. Berarti jumlah atom hanya 14. Jadi rumus molekul untuk contoh soal yang ini adalah C6H14. Sekarang tinggal kita buat isomernya. Untuk buat isomer, yang pertama kita buat dalam bentuk satu cabang. Kalau dia membentuk satu cabang, berarti jumlah atom C pada rantai utama akan kekurangan 1. Ini kan dalam bentuk rantai lurus, maka jumlah atom C pada rantai induknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau dalam bentuk rantai lurus berarti jumlah atom C-nya 6. Kalau di subbentuk satu cabang, berarti jumlah atom C pada rantai induk akan kekurangan 1. Jadi sini hanya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dengan cabangnya di sini dia memilih di atom C nomor 2. Kenapa di atom C nomor 2 bukan di atom C nomor 1? Karena kalau di atom C nomor 1 berarti bentuknya bukan rantai bercabang, tetapi pasti dalam bentuknya rantai lurus. Yang berikut, isomer yang ketiga,
Isomer yang ketiga, isomer yang ketiga di sini dia dipindahkan cabang. Cabang yang tadi dipindahkan lagi di atom C yang sebelahnya kepada atom C yang ketiga. Untuk jumlah atom C pada rantai induk masih tetap sama 5 karena hanya bentuk satu cabang. Jadi jumlah atom C pada rantai induk dia hanya kekurangan 1. Yang berikut isomer yang keempat. Untuk isomer yang keempat di sini dia bentuk 2 cabang yang letaknya pada atom C yang sama. Nah, kalau dia bentuk 2 cabang, berarti jumlah atom C pada rantai induk kekurangan 2. Yang awalnya 6, kalau kurang 2 berarti tinggal 4. Berikut, untuk cabang, dia letaknya di atom C nomor 2. Jadi ada 2 cabang yang sama yang letaknya pada atom C nomor 2. Terus yang berikut, apakah 2 cabang ini kita bisa kasih pindah dua-duanya di atom C yang berikut ini? Ini tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena kalau dia pindahkan pada atom C yang sebelah kanan, maka penomorannya bukan dari kiri lagi, tapi penomorannya dari kanan. Nah, kalau penomorannya dari kanan, berarti dia punya nama senyawa karbonnya akan sama dengan isomer yang keempat. Maka, kalau kemungkinan untuk pindah, 2 cabang ini pindah lagi di atom C yang sebelah kanan, tidak mungkin. Yang berikut, isomer yang kelima. Isomer yang kelima, dia membentuk 2 cabang hanya terpisah. Satu letaknya di atom C yang ini, yang satunya dipindahkan di atom C yang sebelah kanan. Nah, kalau begini bisa. Nah, kalau seperti ini, penomornya terserah. Mau dari sebelah kiri boleh, mau dari sebelah kanan boleh. Karena kalau dari kiri atau dari kanan, nama senyawa alkananya atau nama senyawa hidrokarbonnya pasti sama. Nah, kalau penomoran dari sini, tetap cabangnya di atom C nomor 2 dan nomor 3. Mau penomoran dari kanan juga tetap sama. Nomor 1 dan cabangnya pasti di atom C nomor 2 dan atom C nomor 3. Itu contoh dari isomer alkana. Yang berikut untuk titik pilih dan titik lebur, nanti kalian baca sendiri, materi yang kirim, tinggal buka kembali poin-poin itu, semuanya sudah ada. Slide yang berikut, sumber dari alkana. Sumber alkana juga nanti pelajari sendiri, semuanya sudah ada. Kegunaan alkana juga sudah ada. Ini kegunaan yang pertama sebagai bahan bakar, sebagai pelarut, sebagai sumber hidrogen, sebagai pelumas, sebagai bahan baku industri, dan yang berikut sebagai bahan baku sintesis senyawa. Yang berikut reaksi-reaksi alkana. Untuk reaksi alkana di sini dibagi atas 2. Reaksi yang pertama adalah reaksi pembakaran, reaksi yang kedua adalah reaksi substitusi, dan reaksi yang ketiga adalah reaksi perengkahan. Nah, untuk reaksi pembakaran, perhatikan di sini. Untuk pembakaran sempurna, pembakaran dengan jumlah oksigen yang cukup akan menghasilkan CO2 dan H2O. Artinya hasil reaksinya pasti menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Langkah yang kedua, pembakaran tak sempurna akan menghasilkan CO dan H2O atau jelaga atau partikel karbon. Contoh reaksi pembakaran dari senyawa alkana, contohnya di sini pembakaran dari C3H8. Untuk pembakaran dari C3H8, pembakarannya harus direaksikan dengan gas oksigen yang akan menghasilkan gas karbon dioksida ini dan uap air atau H2O. Jadi untuk reaksi pembakaran senyawa akan ditambahkan dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida atau CO2 ditambah dengan uap air atau H2O. Untuk reaksi pembakaran. Yang kedua, reaksi substitusi.
Kata lain dari substitusi itu adalah penggantian atom H. Perhatikan contoh. CH4 ditambah dengan Cl2 menghasilkan CH3 tambah dengan HCl. Artinya, satu atom H yang ada pada senyawa karbon alkana akan digantikan dengan salah satu atom Cl dari Cl2. Karena kalau ionisasi dari Cl2, Cl di sini karena 2, kalau bentuk ionisasinya berarti yang satunya ada Cl positif, dan satunya pasti Cl negatif. Jadi salah satu. Jadi karena H itu dia punya keelektronegatifannya lebih besar, sehingga salah satu atom H yang terlepas dari CH4 dia akan membentuk H+ dan C-nya menjadi C-. Jadi C- inilah yang akan berikatan dengan yang C+, sedangkan H+ yang tadi terlepas dari CH4 yang akan berikatan dengan Cl- yang membentuknya HCl. Jadi reaksi substitusi adalah reaksi penggantian atom H. Contohnya senyawa hidrokarbon alkana CH4 ditambah dengan Cl2 yang akan menghasilkan CH3Cl ditambah dengan HCl. Yang berikut yang terakhir adalah perengkahan atau tracing reaksi pemutusan rantai karbon menjadi potongan-potongan yang lebih pendek. Contoh reaksinya C14H30 akan menghasilkan C7H16 ditambah dengan C7H14. Nah, kalau seperti ini tinggal kita lihat, oh jumlah atom C-nya di sebelah kiri 14, berarti sebelah kanan harus 14. Jadi C yang ini jumlah atom C-nya 7 tambah dengan jumlah atom C-nya 7 berarti stabil. Yang 14, yang ini juga 14. Yang berikut untuk atom H. Jumlah atom H di ruas kiri jumlahnya ada 30. Nah, kalau jumlahnya ada 30 berarti otomatis yang di sebelah kanan juga harus jumlahnya 30. Yang sebelah kirinya hanya 16 ditambah dengan yang sebelah kanan hanya 14. 14 tambah 16 otomatis 30. Untuk perengkahan atau pemutusan rantai karbon menjadi potongan-potongan yang lebih pendek. Ya, itu untuk reaksi-reaksi dari alkana.